Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara teristimewa Jemaat Getsemani. Kita ada dalam ibadah Minggu Paskah, tepatnya hari Minggu tanggal 12 April 2020. Dalam ibadah ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita juga akan menutup Pekan Paskah tahun 2020. Saudara, kita masih beribadah di rumah masing-masing. Sekarang mari saudara kita mengambil saat teduh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam sukacita iman hari ini kita merayakan kemuliaan Paskah Yesus Kristus. Kita berkumpul di dalam keluarga masing-masing untuk mewujudkan rasa syukur dan sukacita sebagai umat Tuhan yang telah dimenangkan oleh kuasa kebangkitan Kristus. Saudara, kebangkitan Kristus telah memulihkan semua ciptaan dan mempersatukan semua umat kepunyaannya. Saya mengajak Bapak Ibu kita berdiri dan kita menyanyikan pujian bagi Allah melalui Kidung Jemaat nomor 188 bait 1, bait 2 dan 3. Kristus bangkit, soraklah. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, selamat jadi terang, takkan lagi terbenam. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Kubur menyerah dan neraka takluklah. Kristus jaya atas maut dan terbukalah Firdaus. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Saudara, Tuhan Yesus sudah bangkit dan Ia hidup selama-lamanya. Dalam sukacita kebangkitan Kristus ini, marilah kita merendahkan diri di hadapannya dan mengaku dengan bersama-sama kita mengucapkan, pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah, Bapa, Putra, Roh Kudus, kepada saudara. Salam sejahtera bagi dari saudara juga.
Bapak Ibu dipersilakan duduk. Kita akan mendengarkan teks yang membimbing ibadah kita introitus di minggu pagi Paskah ini, yang diambil dari Wahyu pasal 1 ayat yang ke-18. Kristus berkata, "Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Saudara, aku yang dimaksudkan di situ adalah Kristus. Ia telah berkuasa atas segala-galanya. Kita diingatkan lagi lewat ibadah ini. Saudara, kita aminkan introitus kita dengan bersama kita nyanyikan Tiap Orang Harus Tahu, PKJ 281 bait 1 dan bait yang kedua. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia bagai bunga bakung, bintang fajar cemerlang, yang terindah tak bertara. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia penyembuh ragaku, juru selamat jiwaku. Dia membaptiskan aku dengan api Roh Kudus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Saudara, kita lanjutkan pujian kita kepada Allah, kepada Yesus yang telah kita pahami, kita tahu sebagai yang berkuasa baik di bumi dan juga di surga. Pada minggu ini kita bermazmur melalui Mazmur pasal 118 ayat 14 sampai 24. Bapak Ibu yang ada di rumah, kita membuka Alkitab kita supaya kita bisa berlitani atau bersaut-sautan. Mazmur 118 ayat 14 sampai 24. Marilah saudara kita bermazmur bagi Allah kita. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan. Di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggalkan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, Tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran.
Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku. Dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, Telah menjadi batu penjuru. hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Demikianlah mazmur kita. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saatnya bagi kita untuk merendahkan diri di hadapan Allah dan kita mengaku dosa kita dan kita mohon Tuhan mengampuni kita. Marilah saudara kita mengambil posisi berdoa kita. Ya Tuhan, di pagi bahkan subuh ini dalam suasana sukacita karena Kristus telah menang atas dosa, menang atas maut, dan kami juga mengalami itu sebab Kristus mati untuk kami. Ya Bapa, kami jujur sampai detik ini kami masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Untuk itu Bapa, kami merendahkan diri sebagai orang tua, sebagai anak-anak, sebagai jemaat, sebagai para pelayan-Mu di dalam jemaat Getsemani. Kami mohon Tuhan, ampuni kami. Itulah doa kami. Dengan iman kami percaya maut sebagai upah dosa telah Engkau ambil dari kami, dan kami memperoleh hidup yang kekal. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang ada di rumah, dengan penuh sukacita kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 202 bait 1 sampai ke 3, maut sudah menyerah. Berita anugerah Allah bagi kita. Yesaya 1 ayat 18. Saya sebagai hamba Kristus menyampaikan kepada setiap kita yang telah mengaku dosa bahwa sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara, berdasar atas pengakuan kita dan firman Tuhan hari ini dalam berita anugerah Allah, maka sebagai hambanya saya memberitakan bahwa
pengampunan dosa telah terjadi di dalam iman kepada Allah, yakni Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang di rumah berdiri dan saling memberikan ucapan syukur dan ucapan kegembiraan, seraya berkata, Tuhan mengasihi dan mengampuni kita. Bapak Ibu yang ada di rumah, dengan tetap berdiri kita mendengarkan nasihat Tuhan. Pada kesempatan ini kita melihat Efesus pasal 1 ayat 7, dilanjutkan pasal 5 ayat yang kedua. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dan hiduplah di dalam kasih-Nya, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu, dan kamu telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Bapak Ibu, satu poin dari nasihat Tuhan pada kita di hari yang penuh sukacita Paskah ini adalah bagaimana kita mempersembahkan seluruh hidup kita, karena Kristus telah mempersembahkan seluruhnya yang Ia punya kepada kita. Kita nyanyikan pujian, Bapa, ku persembahkan tubuhku. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Iya, Bapak Ibu Saudara, dipersilakan duduk. Dalam ibadah kudus ini, ibadah Paskah, Gereja Kristen Protestan di Bali mengajak kita bersama-sama untuk memahami firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 18. Bapak Ibu yang ada di rumah, saya mohon supaya kita membuka Alkitab. Sekali lagi kita buka Alkitab kita lihat 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 12 sampai 18. Mari sebelumnya kita berdoa. Ya Bapa, kami mohon sekarang beri kami hikmat dan Roh Kudus. Sebab hanya hikmat dan Roh-Mu sajalah kami bisa mengerti firman di hari yang kudus Minggu Paskah ini. Berkati jemaat-Mu yang ada di rumah dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kuduskan kami Bapa, layakkan kami, mampukan kami. Jadikanlah kami Tuhan, saksi Kristus,
di mana Kristus telah bangkit, kami imani itu dan kami wartakan di setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus, Sang Guru, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Ya Bapak Ibu, 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 12 sampai 18. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kebangkitan Kita. Kita mulai ayat yang ke-12. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, demikian jauh teks kita. Yang berbahagia adalah kita yang dimampukan oleh Allah untuk mewartakan berita ini dan menjadi saksi Kristus. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Selamat pagi dan selamat Paskah. Bagi Bapak Ibu yang beribadah pagi benar, yaitu pukul 5 pagi, semoga Bapak Ibu tetap ada dalam kondisi yang sehat. Tuhan menyertai kita. Ya, yang pokok dari teks kita adalah kebangkitan Kristus. Itu diskusi menarik saudara yang ada dalam teks kita. 1 Korintus pasal 15. Kebangkitan Kristus. Pertama-tama Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mau mengajak kita yang hidup sudah lebih dari 2 abad atau 2000 tahun lalu dari peristiwa kebangkitan Kristus yang kita rayakan saat ini. 2 abad silam, 2000 tahun lalu. Itu artinya apa? Kita percaya bukan karena melihat, tetapi kita percaya karena memang itu real, itu nyata. Dan kita menyambut. Dan kita percaya dengan kacamata iman. Dengan iman. Dengan iman. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Saya memulai dengan pernyataan Paulus bahwa kalau Kristus tidak bangkit, saya malu.
Ulangi saudara-saudara. Paulus katakan kalau Yesus betul-betul tidak bangkit, sia-sia apa yang saya katakan. Sia-sia apa yang saya katakan. Sebab saudara, Yesus sudah menyampaikan semuanya itu sebelum dia bangkit. Bahkan sebelum dia menderita, sebelum dia mati. Dan saudara, Paulus percaya hal itu. Apakah Paulus melihat Yesus ditangkap? Tidak. Saudara, apakah Paulus melihat Yesus dihakimi? Tidak. Apakah Yesus melihat Yesus di kayu salib? Juga tidak. Apakah Yesus melihat Yesus bangkit? Bukan. Paulus tidak ada di situ atau belum ada di situ, saudara. Tetapi Paulus percaya. Dan Paulus memberitakan dan terus memberitakan bahwa Yesus sudah bangkit. Dan Paulus sangat yakin. Hal yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita, mau menegaskan kepada kita bahwa sebagai orang yang percaya kepada Kristus, sebagai murid-murid Kristus, sebagai warga gereja, tidak ada lagi keraguan tentang kebangkitan Kristus. Bapak Ibu yang ada di rumah, katakan itu kepada istri, suami, atau anak yang ada di samping Bapak Ibu yang beribadah saat ini, bahwa Kristus bangkit. Silakan Bapak Ibu. Kristus bangkit. Deal Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah demikian, maka saya juga mengatakan saya tidak sia-sia berkhotbah. Oke? Saya juga tidak sia-sia berkhotbah. Tentang apa? Kristus bangkit. Bapak Ibu, makna Kristus bangkit kepada para murid, makna Kristus bangkit kepada para rasul adalah paling tidak yang pertama, mereka tidak takut. Tuhanku bangkit. Kalau dia tidak bangkit, dia manusia biasa. Paling tidak demikian. Iman mereka tumbuh, saudara-saudara. Karena seseorang yang bernama Yesus yang beberapa tahun hidup bersama mereka benar-benar adalah Tuhan. Dan setelah kebangkitan, Yesus mencari mereka, Yesus bertemu mereka, dan mereka menjadi tidak takut lagi. Yang berikut, makna kebangkitan Kristus adalah ada jaminan hidup yang kekal. Ada jaminan hidup yang kekal. Dan itu merupakan janji Kristus. Siapa yang percaya kepadaku tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saya percaya kepada Yesus. Pasti menerima hidup yang kekal. Yang berikut, saudara-saudara, maut, upah dosa, kesalahan sebagai penghalang kita dengan Allah sudah dibersihkan
maut dikalahkan, dosa dihapus. Tidak ada lagi saudara-saudara jurang pemisah kita dengan Allah. Bapak Ibu, paling tidak pokok-pokok itu menjadi makna yang tersendiri bagi para murid. Termasuk Rasul Paulus kemudian. Dan kita. Yang pada hari ini merayakan Paskah di tahun 2020 dalam situasi COVID-19. Corona, virus corona yang mengkhawatirkan. Yang juga membuat kita takut. Bapak Ibu yang merayakan Paskah, tidak boleh takut. Termasuk soal virus corona. Kita tetap berdoa, Tuhan tolong bebaskan virus ini dari kami dan kami tidak takut. Engkau yang punya kehidupan. Sekarang singkat untuk kita, Bapak Ibu. Pendeta, apa makna kebangkitan Kristus itu bagi saya? Makna yang pertama adalah sebagaimana Kristus bangkit dan mengalahkan maut, orang yang merayakan Paskah harus juga mengalahkan keinginan. Harus juga mengalahkan ego. Harus juga mengalahkan kesombongan. Harus juga mengalahkan kepentingan diri sendiri. Hidup rendah hati. Makna bagi kita adalah harus hidup baru. Melawan bentuk segala kejahatan dan dosa. Hidup semakin lebih baik. Yang lama harus berlalu. Yang baru harus nyata. Hidup lebih berkenan kepada Allah. Yang kedua, sebagaimana para rasul, sebagaimana para murid dalam kehidupan hari lepas hari menceritakan tentang kebangkitan Kristus, menceritakan tentang Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah juga poin kita. Kita memulai dengan menguatkan anggota keluarga kita. Istri, suami, anak. Bahwa Kristus adalah Tuhan kita. Dialah Juru Selamat kita. Satu-satunya, tidak ada yang lain. Hubungan kita pulihkan. Hubungan kita dengan Tuhan, ya, kita pulihkan, saudara. Kita jaga itu. Hubungan kita dengan sesama kita. Mulai dari keluarga, di dalam jemaat, masyarakat, bahkan hubungan kita dengan alam, ciptaan Tuhan yang lain. Tahun Oikumene 2020 Gereja Kristen Protestan di Bali adalah tahun di mana kita melihat kehidupan ini ada di bawah satu atap, satu rumah. Di dalam rumah itu, di bawah atap itu, ada saya, ada dia, ada yang lain, ada mereka. Sebagai orang-orang yang diciptakan Allah dengan perbedaan-perbedaan. Di dalam gereja pun demikian. Ada dia yang berasal dari suku, budaya yang berbeda dengan saya. Tetapi kita di bawah satu atap. Gereja yang kudus dan am. Teristimewa Gereja Kristen Protestan di Bali.
Dalam kesatuan itu saudara, kita memberitakan Kristus sampai ia datang kedua kali. Pesan kepada jemaat dalam situasi dampak dari virus corona adalah jangan takut, jangan khawatir. Kristus adalah Tuhan. Ia mengerjakan apa saja karena Dia berkuasa. Kristus yang demikian kita wartakan, kita ceritakan kepada dunia. Gereja menjadi agen. Adakah di antara Bapak Ibu yang hari ini masih meragukan kebangkitan Kristus? Tidak. Katakan bahwa tidak. Yesus sudah bangkit. Dan bukan saja Kristus yang bangkit, saya juga bangkit. Bangkit di sini saudara-saudara bukan dalam arti fisik medis. Tidak. Yang bangkit adalah perspektif, pemikiran, iman, kepercayaan, perbuatan, action. Ada apa dengan perbuatan, tindakan kita? Perbuatan, tindakan yang mencontohi Yesus Kristus. Ia taat kepada Bapa sesuai yang Bapa inginkan. Bagi kita yang merayakan Paskah, petunjuk kita adalah kita taat kepada Kristus. Kita taat kepada firman. Disitulah saudara, kita menjadi saksi Kristus. Disitulah kita menjadi pembawa berkat. Saudara, walaupun kita merayakan Paskah di rumah, tapi saya percaya kita tetap semangat. Biasanya saat ini subuh-subuh bahkan masih gelap, kita sudah ada di pantai, atau kita di halaman gereja, di jemaat Getsemani. Anak-anak kita sangat sukacita mencari telur Paskah. Oke lah, habis ibadah ini Bapak Ibu bisa juga melakukan itu di rumah kalau masih gelap. Telur Paskah diletakkan, disembunyikan, lalu Bapak Ibu dan anak-anak mencari telur Paskah. Setelah itu dikumpulkan, didoakan, lalu makan bersama. Telur Paskah ada kehidupan di situ, metafora dari telur Paskah. Kita yang menikmati telur Paskah, kita juga menikmati hidup yang baru. Pada akhirnya Bapak Ibu, kebangkitan Kristus pada hari Minggu. Hari Minggu itulah menjadi hari Sabat. Sehingga setiap minggu kita bersama semua orang percaya di segala abad dan tempat kita memuji, menyembah Allah kita yang menang dari kuasa maut. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di rumah. Amin. Saat teduh bagi kita. Saat teduh selesai. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Bersama semua orang percaya di segala zaman dan tempat, mari kita ikrarkan iman rasuli kita. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Saudara, pada kesempatan ini saya akan menutup Pekan Paskah GKPB Jemaat Getsemani. Saudaraku, bersama-sama kita telah merayakan Pekan Paskah di rumah masing-masing. Melalui Minggu Sengsara kita boleh menghayati betapa sesungguhnya Bapa Pencipta langit dan bumi sangat mengasihi dunia ini, di mana puncak kasih Bapa diwujudkan dengan kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib yang berkorban untuk menebus dosa umat manusia. Kita telah peringati itu khususnya dalam perayaan Jumat Agung. Saudara, karya Allah tidak berhenti sampai di situ saja. Allah menunjukkan keagungan dan kemuliaannya melalui kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Allah itu hidup dan sangat berkuasa. Saudara, kebangkitan Kristus juga memberikan pengharapan baru bagi setiap ciptaannya, membawa pemulihan bagi isi dunia, dan menyatukan setiap orang yang percaya kepada Kristus. Mari kita melanjutkan kemuliaan Paskah dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita hidup dalam kesatuan dan menjadi alat di tangannya untuk menghadirkan pemulihan bagi semua ciptaan. Saudara, dengan semangat kesatuan dan pemulihan, saya sebagai hamba Kristus yang melayani jemaat Tuhan di Getsemani pada hari ini, Minggu tanggal 12 April tahun 2022, menutup Pekan Paskah Jemaat Getsemani tahun 2020 ini, di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara, marilah kita berdoa dan kita akhiri syafaat dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kami bisa merayakan Paskah di rumah masing-masing pada hari ini, Minggu tanggal 12 April 2020. Dalam syafaat ini Bapa, kami dan jemaat kami yang ada di rumah bersama berdoa. Yang pertama, Tuhan berkatilah pemerintah kami, Bapak Presiden dan jajarannya. Tuhan juga berkati gerejamu teristimewa, gereja-gereja yang ada di Indonesia. Gereja Kristen Protestan di Bali, Tuhan memberkati Bapak Bishop, Bapak Syekum, Bapak Bendahara, para pendeta, para vikaris, para majelis jemaat, para presbiter, lembaga-lembaga kategorial di dalam jemaat-jemaat, panitia-panitia, lembaga-lembaga khusus di dalam jemaat, Tuhan memberkati. Ya Bapa, berkatilah umat-Mu, berkatilah jemaat GKPB, berkatilah jemaat Getsemani, orang tua sampai anak-anak dalam situasi virus corona Tuhan. Kami yang saat ini bergumul Tuhan,
soal pekerjaan, soal ekonomi, soal pendidikan. Tuhan, tolong kami. Bapa, hamba mohon kiranya bebaskanlah kami dari virus ini Tuhan. Hamba mohon kiranya biarlah virus ini menolong kami supaya iman kami bertumbuh, pengharapan kami bertambah, kepercayaan kami tidak luntur. Sebaliknya kami percaya dan Paskah menolong kami. Kristus bangkit dan mengalahkan ketakutan. Bapa, kami tidak mau takut. Kami tidak mau untuk khawatir lagi. Allah beserta kami. Bapa, berikanlah makanan kami yang secukupnya. Berikanlah kami kesehatan yang terbaik. Berikanlah sukacita keharmonisan dalam rumah tangga kami. Bapa, Engkau datang, Engkau berkati jemaat kami. Satu persatu Tuhan. Engkau berkati anak-anak kami, bayi-bayi kami, warga senior kami. Engkau berkati para pelayan-Mu yang ada di dalam jemaat Getsemani. Ya Allah, panitia hari raya gerejawi yang berusaha untuk tetap melayani jemaat di dalam perayaan Paskah, Tuhan memberkati mereka. Ya Bapa, untuk minggu yang akan kami masuki ini, Tuhan memberkati kami. Saudara-saudara kami yang menikmati sukacita ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran, Tuhan memberkati. Berikan mereka usia bertambah, berikan mereka iman bertumbuh. Bapa, sekarang kami bersama-sama berdoa seperti yang Yesus ajarkan untuk kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, saatnya kita memberikan persembahan, syukur Paskah, perpuluhan dan persembahan lainnya. 1 Tawari pasal 16 ayat 29 menuliskan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah dan menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita nyanyikan pujian syukur kita dari NKB nomor 128 bait 1 dan bait 3. Ku berserah kepada Allahku. Di laut menderu
Bapak Ibu yang ada di rumah, marilah kita berdiri dan kita berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan. Kita berdoa. Ya Allah, sumber segala berkat, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Sekarang ini kami mohon kiranya kami dilayakkan untuk memberikan yang terbaik bagi pelayanan di gereja-Mu, di GKPB terkhusus di dalam jemaat Getsemani. Tuhan, terimalah segala bentuk syukur kami ini, dan kami mohon berkatilah usaha dan juga kerja kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, sebagai orang yang telah menerima keselamatan melalui pengorbanan Kristus, sebagai warga yang percaya bahwa Kristus telah memberikan hidup yang kekal, sekarang kita diutus ke dalam dunia untuk menyatakan, untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang telah menerima keselamatan itu. Saudara, dengan tetap berdiri kita nyanyikan pujian di tengah ombak dan arus pencobaan. Yang terkasih, respon kita atas berita kebangkitan yang kita dengar ialah bahwa para murid dengan tanpa gentar menyiarakan kabar baik itu dari Yerusalem sampai ke penjuru dunia. Maka berdasar iman kepada Yesus Sang Putra Paskah itu, Gembala Agung kita, saudara, pergilah. Jangan pernah lelah memberitakan kabar kebangkitan Kristus yang telah memulihkan kita dan ciptaan lainnya. Saudara, kembalilah dalam sukacita dan arahkanlah hatimu untuk menerima berkat-Nya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus,
pengasihan Allah Bapa kita, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah Tritunggal memberkati saudara, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus cintai, kita mengakhiri ibadah kita ini dengan bersama tetap berdiri. Kita nyanyikan pujian dengan penuh kegembiraan. Anak Allah, Yesus namanya. Kita nyanyikan. Dosaku kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Ya Bapak Ibu, anak Allah, Yesus namanya. Itulah Tuhan kita. Dengan berakhirnya lagu ini, maka saudara, berakhir juga ibadah Paskah kita di hari ini, Minggu 12 April tahun 2020. Bapak Ibu Saudara, kita bisa lanjutkan ibadah ini dengan jamuan kasih keluarga. Selamat menikmati. Kami atas nama Majelis Jemaat dan teristimewa kami yang bertugas saat ini bersama Panitia Hari Raya Gerejawi mengucapkan Selamat Paskah. Sekali lagi selamat Paskah tahun 2020. Bapak Ibu mohon memperhatikan warta jemaat dan kami ingatkan untuk tetap ada di rumah, bekerja dari rumah dan juga belajar bersama di rumah. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kami ingatkan bahwa semua aktivitas ibadah atau kegiatan gerejawi dilaksanakan di rumah masing-masing. Segala bentuk persembahan yang Bapak Ibu berikan, kami atas nama majelis mengucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati. Pada akhirnya
Sampai di sini perjumpaan kita. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Shalom.